Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri legenda naga laut, di mana detektif Boy pergi memancing dan di saat jam pulang mereka dijemput Okia Subaru. Alasannya karena Profesor Agasa sedang banyak komplain masalah dari pelanggan atas benda ciptaannya. Di sini Haibara merasakan aura member organisasi hitam sesekali muncul saat dekat Okia Subaru, seakan auranya bisa muncul dan menghilang. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Scene awal cerita Detektif Conan episode ke-542 sampai 543. Nampak di tengah laut, tepatnya lokasi spot pemancingan ikan. Ada detektif Boy yang ditemani kenalan mancingnya Agasa. Di sana mereka sudah dapat ikan banyak dan hari mulai sore. Kapal jemputan mereka juga sudah datang. Ayumi Genta Mitsuhiko melambai sambil memanggil nama Profesor Agasa. Namun saat mulai dekat ternyata yang menjemput mereka bukan Agasa melainkan Okia Subaru. Lalu saat Subaru turun dari kapal menyatakan bahwa Agasa meminta tolong padanya untuk menjemput Detektif Boy karena Agasa nampaknya sibuk akibat banyak komplain dari pelanggan yang membeli produk penggoreng telur dan ikan otomatis. Saat ini sedang memperbaikinya. Detektif Boy pun satu persatu naik ke perahu. Di saat itu Haibara merasakan aura organisasi hitam dari Subaru dan mengatakannya pada Conan. Perasaan ini sudah dia rasa sejak kasus kebakaran kontrakan. Namun Conan hanya berkomentar, "Mungkin kau terlalu berlebihan memikirkannya." Nah, ketika giliran Conan dan Haibara naik perahu, Haibara nampaknya tidak fokus hingga kakinya tersandung. Ketika hampir jatuh, Subaru memegang Haibara dan berkata, "Lain kali berhati-hati, Nona." Perahu bergerak pulang menuju pesisir. Di saat itu, Detektif Boy bingung mau diapakan ikannya karena Profesor Agasa sedang sibuk. Subaru pun menawarkan diri untuk memasaknya di dapur rumah Agasa. Namun Subaru tidak janji rasanya seperti restoran karena dia bukan seorang chef atau koki, melainkan hanya belajar masak secara otodidak. Dalam perjalanan, mereka melihat sebuah batu yang meruncing di tengah laut. Kata nelayan, batu itu bernama Ikkaku. Berdasar legenda, dikisahkan dahulu kala ada seorang anak yang berusaha menangkap naga laut Ikkaku. Karena hal itu membuat marah si naga, naga tersebut memunculkan tanduknya ke permukaan sebagai tanda wilayahnya. Legenda itu masih dipercaya hingga hari ini. Karena apabila ada nelayan yang membawa perahunya ke dekat batu itu, mereka akan tenggelam. Namun apabila membawa anak-anak, hal itu tidak berlaku karena naga Ikkaku menyukai kunjungan dari anak-anak. Lalu si nelayan menawarkan untuk melihatnya lebih dekat sehingga perahu mereka mampir ke sana. Di saat itu, ada perahu lain yang ditumpangi 3 orang pria. Mereka nampaknya mencari seseorang. Kata nelayan, mereka itu penyelam dan akhir-akhir ini banyak penyelam yang datang. Ada beberapa grup dilihat olehnya. Ringkas cerita, saat mereka berkeliling di batu Ikkaku, Conan menemukan sirip penyelam terselip di salah satu batu. Nah, di dekat area itu terdapat tulisan nama ikan, yaitu ikan kembung, ikan mas, ikan kakap,
ikan gepeng. Sehingga Conan bergerak memutari batu Ikkaku dan ternyata ditemukan seorang wanita berpakaian selam terduduk kaku di balik area tersebut. Di dekatnya ada tabung oksigen yang masih baru. Alasannya karena si wanita ini memakai lipstik, sedangkan di tabung itu tidak ada bekas lipstiknya. Maka Conan menyimpulkan wanita tersebut sengaja ditinggal oleh pelaku dan dia tewas akibat dehidrasi alias kehausan. Selain itu, Conan menemukan jam tangan yang tergores. Dari sini Conan meyakini nama ikan yang tertulis di batu dekat sirip yang dia temukan sengaja ditinggalkan oleh korban dengan menulisnya memakai jam miliknya, yang artinya itu adalah dying message. Conan hanya perlu mengurai dying message itu yang pasti akan menunjukkan siapa pelakunya. Di balik jam tangan itu juga terdapat inisial sebuah nama klub diving. Beberapa menit kemudian polisi datang. Kali ini petugasnya adalah Yokomizo. Setelah semua keterangan dan kronologi ditemukannya jasad wanita itu dijelaskan kepada polisi, Yokomizo berasumsi sama seperti Conan. Dan ketika detektif boy lainnya menyimak, mereka merasa kagum dengan Conan karena analisanya sama persis seperti yang dikatakan Yokomizo. Tentu saja hal ini membuat Yokomizo sedikit jengkel, apalagi ketemu anak berkacamata yang biasanya ada Kogoro Mori. Tak lama datang perahu yang sebelumnya berpapasan dengan detektif boy, yaitu para penyelam. Ternyata mereka mencari seorang wanita yang merupakan anak orang kaya dan berteriak memanggil namanya, yaitu Hikari. Tentu saja Yokomizo langsung menginterogasi ketiga pria tersebut dan bertanya mengapa tidak melaporkan kepada polisi. Mereka menjelaskan bahwa sebelumnya Hikari juga sempat menghilang selama 3 hari. Bahkan mereka membuat pengumuman orang hilang. Namun pada hari keempat dia kembali dan marah-marah karena pengumuman yang tersebar. Hikari bercerita bahwa dia memang mengalami kram saat menyelam, namun ditolong seorang pria yang kebetulan sedang diving juga. Itulah mengapa pada kasus kali ini mereka tidak membuat pengumuman atau selembaran untuk mencari orang hilang, apalagi sampai menghubungi polisi. Lalu Yokomizo bertanya mengenai hubungan mereka serta kondisi dari masing-masing pria dan identitas mereka. Ternyata mereka ini anggota klub diving dan kebetulan Hikari ikut serta dalam klub itu. Karena Hikari ini anak orang kaya, mereka hanya mengikuti kemauan Hikari, apapun itu, termasuk saat diving. Hikari sering kali pergi memisahkan diri, walaupun sering diperingatkan agar selalu bersama saat menyelam. Kemudian, Kaita yang memakai penutup mata menyatakan mengalami luka memar pada matanya akibat perkelahian. Oto yang memakai masker menyatakan dirinya sedang batuk pilek. Itu terjadi karena dia terlalu lama menyelam menemani Hikari. Lalu Aosato yang memakai plester di dekat bibirnya. Dia menyatakan plester itu di baliknya hanya bekas luka jerawat. Lalu Ayumi bertanya kepada 3 pria itu, ikan apa yang kalian sukai? Di saat itu Genta berkata, kalau aku suka makan ikan belut goreng. Tentu saja hal ini sempat dihentikan Yokomizo karena menganggap mereka sedang main-main. Tapi Mitsuhiko berbisik bahwa ini ada hubungannya dengan dying message yang ditulis korban di salah satu batu. Di sana tertulis nama ikan yang sebelumnya sudah mereka jelaskan saat polisi datang. Lalu Subaru berkata, ide mereka cukup bagus. Menurutku itu patut dicoba. Sehingga Yokomizo menanyakan ikan favorit mereka bertiga. Dan ketiga pria menjawab bahwa mereka menyukai ikan yang sama. Lantas mereka berupaya meminta untuk segera pergi dari lokasi karena waktunya semakin petang. Sebelum matahari terbenam mereka ingin segera kembali. Di sisi lain, Mitsuhiko berupaya mengaitkan setiap nama ikan menjadi satu kalimat agar mendapat petunjuk. Namun nampaknya tidak berhasil.
Di sini Haibara menjelaskan bahwa untuk mengaitkan sesuatu harus menentukan persamaannya dulu atau menemukan benang merah penghubungnya. Di saat itu Conan maupun Subaru tersenyum, yang artinya mereka berdua telah mengetahui maksud nama ikan dari dying message yang ditinggalkan Hikari. Ringkas cerita, Conan menjelaskan bahwa di antara tiga pria itu ada pelaku dan tujuan mereka ingin buru-buru pergi dari sini adalah agar buktinya menghilang. Subaru menambahkan, alasan Hikari tidak bisa menghubungi rekannya atau susah dihubungi karena ponsel miliknya itu sudah dibuang pelaku ke tengah laut usai meninggalkannya di Batu Ikkaku. Conan menyebutkan nama pelakunya adalah Aosato Suhei. Hal ini jelas mengejutkan ketiga pria itu karena sejak mereka tiba tidak pernah menyebutkan nama lengkap. Lalu Conan menjelaskan, dying message yang ditinggalkan Hikari berupa nama ikan mas, ikan koki, ikan kakap, dan ikan gepeng. Apabila diubah ke kanji dan dihapus bagian ikannya sesuai petunjuk pada jamnya di mana kata fish-nya dicoret, maka terbaca nama Aosato Suhei yang ditujukan Hikari sebagai pelakunya. Awalnya Aosato menyabotase selang oksigen Hikari dengan pisau sehingga mereka berdua harus naik ke permukaan dan lokasi paling dekat adalah Batu Ikkaku. Di saat itu Aosato berjanji akan kembali menjemputnya. Namun nyatanya Hikari dibiarkan selama 3 hari hingga tewas terkena dehidrasi. Tentu saja Aosato mengelak tuduhan tersebut. Namun Subaru menunjukkan bukti nyata yang ditutupi plester di bawah bibir Aosato, yang ketika dibuka ternyata adalah sisa bekas lipstik yang sama dengan Hikari. Alasan bekas itu susah dihilangkan karena Hikari memakai lipstik khusus yang tidak akan luntur saat menyelam atau terkena air. Pada akhirnya, Aosato mengakuinya. Dia menceritakan kejadian 6 bulan lalu saat melewati pusaran air. Ketika itu Hikari menyelam bersama Yoshiro. Namun Hikari mengaku sendirian dan mereka meninggalkan Yoshiro hingga dinyatakan hilang. Namun seminggu kemudian jasadnya ditemukan dan Aosato menyadari adanya bekas lipstik di selang regulator milik Yoshiro, yang artinya saat Yoshiro menyelamatkan Hikari dengan bertukar tabung, justru Yoshiro ditinggalkan oleh Hikari. Usai itu, Aosato menyandra Ayumi dan meminta nelayan untuk membawanya pergi dari sana. Conan yang berusaha mengaktifkan sepatunya, dia baru sadar saat itu sedang memakai sepatu boot dan tidak membawa sabuk bola sepaknya. Di saat itu Haibara merasakan aura menakutkan lagi. Ternyata Subaru berjalan maju menghampiri pelaku dan berkata, "Jika kau menyerahkan diri, hidupmu akan tenang dan menebus perbuatanmu. Namun bila kau tetap lari dari kenyataan, maka tekanan akan menghantuimu." Hal ini membuat Aosato terprovokasi dan mengayunkan belati ke arah Subaru. Tentu saja belati itu ditangkis, lalu dengan cepat Ayumi direbut darinya. Kemudian Aosato ditangkap polisi. Detektif Boy nampaknya senang dan terkagum dengan aksi Subaru ketika menyelamatkan Ayumi. Mereka memujinya. Scene berganti malam hari. Terlihat Haibara yang terus menatap rumah Shinichi Kudo, tempatnya Okya Subaru tinggal, dari balik jendela rumah Agasa. Haibara berkata, "Aku sangat yakin dia salah satu dari mereka," dengan tatapan wajah seriusnya.